Pengaruh pemain keturunan Suriname di sepak bola Oranje. Ketika membahas sepak bola, mungkin Suriname bukanlah negara yang masuk top of mind. Sangat wajar, karena di aspek itu negara terkecil di Amerika Selatan itu memang tak begitu bagus. Merdeka pada 1975 lalu, Suriname adalah negara jajahan Belanda yang mulanya dihuni oleh keturunan Afrika dan orang Jawa yang dibawa oleh Belanda dari Indonesia untuk bekerja. Menurut Hein Brooking pada 2001, orang Jawa di Suriname berasal dari Jawa Tengah. Pada intinya, Suriname adalah negara dengan ras yang beragam. Uniknya, karena negara ini adalah negara jajahan Belanda maka warga mereka juga dianggap sebagai warga Belanda juga, hingga banyak orang Suriname bebas migrasi ke Belanda tanpa dibatasi jumlahnya. Pada tahun 1973, Perdana Menteri Belanda Job den Uyl sengaja memberikan kemerdekaan kepada Suriname dengan harapan dapat mengontrol jumlah imigran ke Belanda. Tapi warga Suriname yang telah mendengar wacana ini, terlebih dulu migrasi ke Belanda sebelum dilarang. Menurut Hans van Amersfoort, di tahun 1975 saja sudah ada 110.000 lebih orang Suriname yang menetap di Belanda. Kemudian mereka melanjutkan hidup dan berkembang biak di negeri kincir angin itu. Di sepak bola sendiri, sebelumnya Belanda selalu akrab dengan pemain kulit putih, sebelum munculnya Ruud Gullit dan Frank Rijkaard, dua pemain berpostur tinggi keturunan Suriname yang menjadi figur sentral de Oranje bersama Marco van Basten di Euro 1988. Setelah era Gullit dan Rijkaard, justru banyak keturunan Suriname yang memperkuat timnas Belanda. Ada nama Patrick Kluivert, Clarence Seedorf, Winston Bogarde dan pemain nyentrik Edgar Davids yang pernah tampil bersama di tahun 2000. Sempat terkabar isu dualisme di tubuh timnas Belanda, terbagi menjadi dua kubu antara ras kulit hitam dan kulit putih, tapi isu itu dibantah oleh jurnalis Humberto Tan serta Guus Hiddink selaku pelatih kala itu. Muncul pertanyaan, kenapa pemain keturunan Suriname tidak memperkuat negara asalnya saja, selain karena faktor sepak bola Belanda yang jauh lebih maju, karena alasan lainnya adalah unsur sosiopolitik dari negara Amerika Selatan itu sendiri. Sejak merdeka, Suriname punya aturan jika warganya sudah migrasi ke Belanda maka tak diizinkan untuk memperkuat timnas Suriname lagi. Di tahun 2009, data FIFA menunjukkan ada sekitar 150 pemain Eredivisie berdarah Suriname. Ini menunjukkan pengaruh Suriname di sepak bola Belanda cukup besar. Sampai detik ini, darah Suriname masih mengalir di tubuh skuad de Oranje, seperti Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum dan Jeffrey Bruma. Itulah tadi ulasan singkat tentang pengaruh pemain keturunan Suriname di sepak bola Belanda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video ulasan menarik lainnya.